Wow. Di atas 30, di bawah 40 Wah, gitu. kayaknya Jadi udah Kang dewasa. Prabu kayak tahu nih Iya. sosoknya nih. Ya sangat tahu dong. Jangan-jangan sangat tahu asuhan sekali. Kang Prabu juga nih. Sangat tahu sekali yang pasti ya. Yang pasti beliau ini juga membawa ajaran budi. Ajaran budi ya yang diajarkan oleh sang bocah Angon. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Akang Prabu Kang Raga Satrio Nurtoyani. Sehat Kang Prabu, selamat Puji mana? malam. Puji mana ya, selalu dalam kebahagiaan dan keberserian. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini kembali kita hadir menyapa pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu. Kang Prabu, pada kesempatan hari ini kita masih membahas mengenai Satrio Piningit. Karena memang fenomena Satrio Piningit ini luar biasa sekali gitu kan. Nah, ini saya akan menanyakan kepada Akang Prabu mengenai ini loh. Apakah ciri-ciri dari Satrio Piningit itu sesuai dengan yang beliau sampaikan leluhur kita Jayabaya gitu kan? Di antaranya bisa memprediksi masa depan. Terus yatim piatu, tidak punya bapak dan ibu. Bisa memprediksi masa depan. Masa depan, betul. Jadi Satrio Piningit yang kami maksud ya, Siap. jadi yang sering kami gembar-gemborkan ya, sebagai sosok sentral dari Satrio Piningit ya. Sosok sentralnya Satrio Piningit memang beliau ini mampu ya melihat masa depan. Siap. Ya, karena beliau ini memang menguasai apa ya? Menguasai ilmu makrifat. Kalau dibicarakan ilmu ya, dibicarakan ilmu itu ilmu makrifat, ilmu ya. makrifat Ya, jadi lahir dan batin. Siap. Ya, dimensi alam batin beliau ini mampu menembusnya ya. Jadi dari dimensi yang terdalam sampai yang terluar ya. Ya, jadi seolah-olah ini tidak ada batas. Tidak ada batas, semuanya mampu dilihat ya. Jadi penglihatan ke depan itu juga terlihat dengan jelas ya. Apalagi penglihatan ke belakang yang merupakan jelas, ya. Masa lalu ya. Masa lalu kayak yang benang merupakan waktu masa gitu ya. lalu itu ya. Tentunya hal yang telah dilewati menjadi suatu memori kehidupan. Ini oleh beliau ini sangat bisa dilihat ya, yang merupakan energi residu dari energi masa lalu atau memori kehidupan masa lalu itu bisa diungkapkan oleh beliau ya. Begitupun dengan kedepannya ya, kehidupan di masa yang akan datang ya, itu mampu dilihat oleh beliau. Sang Satrio Piningit yang merupakan sosok sentral gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas meramalkan ya kan, tapi memang beliau tahu gitu melihat ya alur waktunya yang akan terjadi ke depannya seperti apa dan bagaimana, semuanya terlihat dengan jelas. Tapi bukan ramalan ya. Bukan ramalan. Bukan ya, siap. Bukan ramalan. Jadi semacam blueprint ya, rancangan dari alam semesta ini. Siap, luar biasa. Ya, rancangan dari alam semesta ini nampak terlihat oleh beliau dengan jelas gitu. Siap. Wow, kedepannya bagaimana, seperti apa ya, itu nampak terlihat oleh beliau dengan jelas. Dengan jelas, gitu. Dengan laganya ya, plonga-plongo tapi ya. Kemudian tadi yatim piatu ya. Jadi bukan hanya sebatas yatim piatu ya di sini, tapi memang seperti dibuang. Sejak dilahirkan, kemudian seperti dibuang begitu saja. Ayah ibu kandungnya ini sama sekali nggak ngerti. Wow. Ya, sama sekali nggak ngerti. Walaupun tetap ya dengan keilmuannya kemudian menjadi tahu gitu loh. Siapa orang tua sebenarnya gitu loh ya kan.
Nah, itu. Jadi sekali lagi bukan sekedar yatim piatu, tapi ini orang tuanya masih ada ya, salah satunya masih ada, termasuk seorang bangsawan. Ya, seorang bangsawan ya. Tapi ya begitulah mungkin ya. Mungkin memang harus seperti itu perjalanan yang harus beliau lalui. Lakonnya memang harus seperti itu. Wah, gitu luar biasa sekali. Nah, kemudian apakah beliau ini juga sosok yang mandiri sekali? Ya, mandiri, benar-benar sosok yang mandiri. Ya. Bahkan dalam perjalanan hidupnya itu ya sering juga diasuh oleh binatang juga. Ya, oleh binatang juga gitu loh. Jadi makanya beliau pun bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan juga gitu loh. Yang itu kayak nggak diajarin siapapun. Iya, gitu ya. secara alami gitu loh. Secara alami itu ya karena itu tadi ya, karena nggak ada yang mengurus nggak ada yang mengurus, jadi mengurus sendiri, yang mengurus itu bahkan binatang gitu kan, mengajari yang beliau ngasuh, gitu, yang ngajari binatang, makanya ya secara otomatis beliau ini juga bisa berbicara dengan binatang, bicara dengan tumbuh-tumbuhan gitu loh. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian juga ini ada beberapa lagi ya, Kang Prabu nih. Beliau itu apakah nggak suka meminta-minta juga gitu? Walaupun posisinya nggak ada seperti itu. Gimana? Termasuk seperti itu. Walaupun dalam kondisi kelaparan ibaratnya ya, beliau tidak mau untuk meminta-minta, bahkan meminjam pun tidak. Gitu loh. Jadi ibaratnya beliau lebih baik mengganjal perutnya dengan batu. Ibaratnya seperti itu ya, daripada harus meminta-minta atau meminjam ya. Lebih baik mengganjalnya dengan batu pada saat kelaparan umpamanya, atau pada saat mungkin mengalami suatu kesulitan ya. Karena sekarang ini kan sudah dewasa. Sudah dewasa. Oh, dewasa ya. Sekarang ini sudah dewasa ya. Oh ya. Jadi usianya di bawah 40, di bawah jauh gitu kan. Di atas berapa? Di atas 30 ya. Di atas 30, di bawah 40 gitu. Kayaknya jadi udah Kang dewasa. Prabu kayak tahu nih sosoknya nih. Ya, sangat tahu dong. Jangan-jangan asuhan Kang Prabu juga nih. Sangat tahu sekali yang pasti ya. Yang pasti beliau ini juga membawa ajaran budi. Ajaran budi ya yang diajarkan oleh sang bocah Angon gitu loh ya. Tapi termasuk beliau itu seperti ciri yang disampaikan, kita menafsirkan kaya raya. Nah, itu gimana penafsiran yang artinya kaya raya itu, Kang Prabu? Kaya raya di sini memang betul-betul secara materi, dalam bentuk materi. Ya. Baik itu yang dilindungi oleh kekuatan gaib, ya kan, maupun yang dalam hal ini masih berupa sumber kekayaan alam gitu kan, yang beliau tahu posisinya gitu. Oh, di sini ada emas ya, emas yang masih artinya belum diolah ya, bukan berupa perhiasan atau berupa emas batangan ya. Itu yang seperti itu ada, yang berupa emas intan berlian yang memang bentuk perhiasan atau berupa batangan pun ada. Beliau yang tahu. Merupakan peninggalan dari leluhur. Itu beliau pun tahu gitu loh ya. Ini yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber ya, sumber untuk mewujudkan kemakmuran ya. Seluruhnya. Jadi kalau untuk urusan kemakmuran itu urusan yang kecil ya. Makanya visi misinya ya Sang Satrio Piningit ini bukan hanya sebatas mewujudkan kemakmuran, tapi, gitu ya. Tapi mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Ya, jadi sinergi gitu. Sinergi dengan sang bocah Angon, sinergi juga dengan sang Ratu Adil, sinergi juga dengan sang Imam Mahdi gitu loh. Gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian gini, Kang Prabu, pastinya ulas asih dong
Pasti, pasti. Jadi Dengan semua? Ya, dengan semuanya. Jadi bukan hanya dengan manusia ya, tapi juga dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk gaib, makhluk batin ya, dari berbagai dimensi ya, baik itu para leluhur, bangsa jin, para siluman ya kan, bahkan iblis sekalipun gitu. Beliau Ya, sangat semuanya bijaksana. semuanya bersinergi gitu loh. Bersinergi dengan beliaunya gitu loh. Wow, sinergi ya. Berarti kalau welas asih, bijaksana juga pasti ya, Kang Prabu? Pasti sangat bijaksana. Jadi sifat-sifat sifat-sifat ketuhanan pun melekat dalam dirinya gitu loh. Ya. Untuk semua agama, Kang Untuk Prabu? semua agama, jadi bukan berlatar belakang dari satu agama, ya kan? Tapi betul-betul di sini dari alam gitu loh, dari alam ya, karena memang ya lahirnya pun dibuang begitu, ya begitu saja. Betul. Yang mengurus alam, betul. yang mengurus ama, ya kan? Ya, yang mengurus Tuhan lah ibaratnya kan? Yang mengurus Tuhan secara langsung ya. Jadi melalui tangan-tangannya berupa binatang, berupa tumbuhan, juga berupa orang-orang yang ya diberi kesempatan untuk menolongnya dan mengurusnya gitu ya. Walaupun dengan mungkin segala keterbatasannya ya orang-orang yang mengurusnya gitu itu ya. Luar biasa ya, lah ya. Tapi itu luar biasa. Termasuk orang pilihan juga yang kesempatan ngurus beliau ya. Nah, orang pilihan. Betul. Kang Prabu, menurut Kang Prabu nih, beliau ini hadirnya lebih awal atau masih nanti atau bagaimana nih untuk muncul secara publis gitu atau menunggu dulu gimana? Dia aku kepo, Kang Prabu. Oh iya, jadi dalam waktu dekat ini ya kan, dalam waktu dekat ini beliaunya ini pasti akan go public ya kan. Go public. Iya. Jadi selambat-lambatnya ini di tahun 2025 lah. Ya, berarti siap. 2025 ini paling lambat ya. Paling lambatnya 2025 ini go public ya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang akan menerima kemakmuran dulu ya. Jadi orang-orang yang telah mengurusnya, orang-orang yang telah ya membimbingnya juga gitu kan. Ya, karena memang pada saat masih diurus oleh alam ya. Ini kan masih sifatnya ya kayak baru keluar dari hutan lah ibaratnya. Dari hutan ya, turun dari gunung gitu. Jadi butuh penyelarasan. Jadi butuh penyesuaian dengan alam lingkungan, dengan alam kota ibaratnya kan, alam masyarakat yang pada umumnya. Walaupun sebenarnya beliau itu ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, walaupun tetap ada di tengah-tengah masyarakat, tapi kan tetap ya ada proses. Karena jiwanya ini masih jiwa ya bentukan murni dari alam gitu loh, bentukan murni dari alam. Baiklah, luar biasa. Jadi untuk bisa sinergi dengan masyarakat pada umumnya ini memang butuh satu pensinergian. Ya, persenyawaan ya gitu loh. Makanya untuk persenyawaannya ini ya dengan keilmuan Sahbandar Karimadi. Oh, ini aku kasih tahu, jangan-jangan yang ini Kang Prabu ini sudah ini jangan-jangan asuhan Kang Prabu juga nih. Ya, kemunculannya itu memang ya kan tadi sudah disampaikan membawa ajaran Budi. Ajaran Budi yang kami maksud di sini kan sudah berkali-kali diterangkan ya kan, yaitu berupa ilmu Sahbandar Karimadi gitu loh ya kan. Ini kan sudah berkali-kali kami kumandangkan, kami sampaikan bahwa ajaran Budi yang dimaksud di sini adalah keilmuan Sahbandar Karimadi, yaitu berupa gerakan jurus penyelarasan dengan alam, jurus penyelarasan dengan inti air, inti api, inti bumi, inti angin dan inti nyawa gitu loh. Itu keilmuan Sahbandar Karimadi yang merupakan ajaran Budi ya. Ajaran Budi di sini kemarin juga sudah berkali-kali dijelaskan yang merupakan ajaran balas budi. Balas budi.
bagaimana kita berterima kasih ke alam ya. Selama ini kita hanya menerima terus dari alam ya kan. Tidak pernah memberi kepada alam. Padahal idealnya hidup ini harus take and give. Ada yang diterima, ada yang diberikan. Jadi Itulah terima kasih. Ada yang diterima, ada yang dikasihkan. Nah, itu dinamakan selaras. Gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan sinergi dengan alam atau selaras dengan alam, yaitu tadi ada timbal balik, hukum timbal balik gitu, menerima dan memberi gitu loh, antara kita dengan alam ya, sinergi. Ya disebut sinergi sekali lagi karena ada timbal balik. Di mana ada yang diterima, ya ada yang diberikan. Itu baru namanya sinergi. Sinergi. Gitu. Selaras. Terima kasih yang benar. Itu namanya ajaran Budi. Ya. Jadi ajaran Budi di sini bukan berupa ajaran agama ya, atau ajaran budaya yang seperti yang kita kenal ya, tapi yaitu tadi take and give. Ajaran keselarasan, sinergi dengan alam ya, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya. Itu yang diturunkan dari Sang Rabbul Alamin ya, untuk seluruh kehidupan di bumi alam ini ya. Hanya dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya, take and give itu dinyatakan benar, bahkan sejati. Gitu. Ya. Bisa juga nih bocah angannya juga dulu mencari Sah Bandar Karimadi dulu ya. Oh, iya. Pasti. Iya, Kang Prabu. Ya, bocah angon pun kan kemarin juga sudah ada disebutkan juga di tayangan-tayangan sebelumnya kan juga sudah ada yang merupakan guru sejati. Ya kan? Sentralnya juga sudah disebutkan juga ya. Cobalah dilihat lagi ya. Tapi ya bocah angon yang sentral itu juga ada guru sejatinya ya. Sang Rabbul Alamin yang merupakan sosok sentral gitu. Yang ngangon lah selama ini sehingga beliau menjadi bocah angon juga. Termasuk yang ngasuh Sang Satrio Piningit gitu ya. Tadi sebentar lagi kita akan menggelegar gitu kan ya, karena menyambut kemunculan beliau. Tentunya dengan kemegahan juga, Kang Prabu. Dengan kemewahan. Karena memang visi misi beliau kemakmuran. Global universal. Minimalnya itu visi misinya terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab gitu loh. Sepakat. Kang Prabu, untuk Satrio Piningit ya ini ya aku rasa untuk sifat-sifatnya ya di situ dulu lah, sedikit-sedikit lah. Boleh. Nanti untuk pembahasan berikutnya kayaknya masih di seputar sini deh, biar pemirsa semua tambah penasaran. Saya rasa cukup dulu ya Kang Prabu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Baik pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini. Tentunya di episode berikutnya masih dengan Bocah Angon kita kembali hadir menyapa pemirsa sekalian. Hatur nuhun, anu kasuhun, salam segala salam. Insun rahayu, walaria waluya, asma pangestu, hibat pangriksa.